Udah. Karlina hadir. Ini Karlina hadir nggak? Udah standby nggak Karlina? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Yang pertama-pertama, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat join Google Meet belajar hari ini. Terus aku mau minta maaf juga, barusan agak ngaret ya, karena ada case di luar kendali. Maaf, maaf ya teman-teman. Hari ini kita mau bahas modul terkait matematika. Ini modul 1, kegiatan belajar 1. Karlina bisa di next. Nah, di modul 1 kegiatan belajar 1 ini, kita mau membahas terkait himpunan. Nah, apa sih definisi dari himpunan itu? Himpunan yaitu benda-benda yang berada di sekitar kita dan dapat dikelompokkan menurut sifat-sifat tertentu. Benda-benda yang dimaksud dapat berupa bilangan, huruf, nama orang, nama kota, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut elemen atau anggota. Nah, ini tuh merupakan suatu benda yang terdapat dalam suatu himpunan yang sudah masuk kriteria, yang sudah dibagi gitu, yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu. Bisa di next, Karlina. Nah, suatu himpunan itu umumnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan benda-benda yang menjadi anggota himpunan itu ditulis menggunakan huruf kecil. Bisa di next, Karlina. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menulis suatu himpunan itu? Bisa di next, Karlina. Nah, suatu himpunan bisa ditulis dengan cara kayak menulis anggota-anggotanya tuh di antara tanda kurung kurawal. Nah, ini ada contohnya. Jika A merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah nama buah-buahan seperti apel, stroberi, jeruk, maka himpunan A ditulis, nah kayak gini nih, A sama dengan, jadi kalau mau menulis anggota himpunan tuh diawali sama tanda kurung kurawal. Terus kita tulis tuh anggota-anggota himpunannya apa aja, kemudian ditutup sama kurung tanda kurawal lagi, kayak di PPT ini, teman-teman bisa dilihat ya. Bisa di next, Karlina. Nah, kemudian suatu himpunan juga dapat disajikan dengan cara lain, yaitu dengan cara kaidah. Nah, penyajian dengan cara kaidah ini dapat dilakukan dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari benda-benda yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya, himpunan B beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah bilangan genap. Nah, ini tuh cara nulis himpunan kaidah tuh kayak gini nih. B sama dengan tanda kurung kurawal X, kemudian ada garis tegak di tengah X, kemudian sama dengan bilangan genap dan ditutup oleh kurung tanda kurawal lagi. Nah, bisa di note, ini tanda tegak lurus yang berada di antara X yang ada di dalam tanda kurawal itu dibacanya tuh sedemikian rupa sehingga. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini.
Ini ada salah satu contoh cara penulisan antara himpunan, kemudian ini disajikan dengan himpunan kajian. Nah, di poin pertama ini ada B sama dengan kurung tanda kurawal A, I, U, E, O. Ditutup oleh tanda kurung kurawal. Nah, ini tuh dibacanya B merupakan suatu himpunan yang beranggotakan huruf-huruf hidup, yang anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Kemudian yang di poin kedua, itu cara dibacanya tuh himpunan B yang beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah himpunan huruf hidup. Nah, pokoknya dalam penyampaian kajian himpunan tuh harus di-note pakai tanda tegak lurus di antara X di dalam kurung tanda kurawal itu tadi. Kemudian ini ada lagi contoh kedua, himpunan beberapa merek mobil Jepang. Nah, di poin pertama, ini cara dibacanya, himpunan A merupakan suatu himpunan yang beranggotakan merek mobil Jepang, yang beranggotakan Mazda, Honda, dan Toyota. Kemudian di poin kedua, ini ada penyampaian himpunan dengan cara kajian tadi. Dibacanya tuh kayak himpunan B yang beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah beberapa merek mobil Jepang, gitu. Bisa di next, Carlina. Nah, ada juga ini lambang atau simbol yang menandakan anggota suatu himpunan. Itu simbolnya kayak di poin pertama yang E. Itu tuh simbol atau lambang untuk suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan. Nah, ini contohnya. Jika A merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah nama buah-buahan seperti apel, stroberi, dan jeruk. Nah, kemudian himpunan A mencari warna merah. Nah, himpunan A ini kita masukin nih mana aja yang buah-buahan yang berwarna merah. Himpunan beranggotakan apel, stroberi, dan jeruk. Maka apel, stroberi itu adalah anggota dari himpunan A. Teman-teman kalau misalkan masih bingung, nanti akan dijelasin lebih lanjut oleh Adrian ya. Ini aku menyampaikan rangkuman aku dari modul. Nanti penjelasan sama contoh langsungnya dibahas sama Adrian. Nah, kemudian ada poin kedua, ini lambang untuk suatu benda yang bukan atau tidak merupakan anggota suatu himpunan. Jadi lambang yang tadi sama E, tapi dicoret. Itu lambang bukan suatu anggota himpunan, gitu. Nah, ini contohnya sama seperti di poin pertama, mencari warna merah. Nah, himpunan A itu kan anggotanya ada apel, stroberi, dan jeruk. Nah, maka jeruk bukan anggota himpunan dari A, karena kan jeruk warna orange kan, bukan warna merah. Gitu. Bisa di next, Carlina. Nah, kemudian himpunan juga tidak akan berubah nilainya meskipun susunan anggotanya berbeda. Contohnya, ini ada himpunan X beranggotakan 9, 10, 9, dan 11. Dan himpunan Y beranggotakan 11, 9, 10, 11. Maka X sama dengan Y. Nah, ini tuh setiap anggota yang dimiliki sama Y dimiliki juga sama X. Jadi himpunannya tuh nggak akan berubah nilainya gitu. Bisa di next, Carlina.
Nah, ada juga ini terkait hubungan antar himpunan. Setiap anggota suatu himpunan bisa jadi anggota himpunan yang lain. Setiap anggota himpunan A bisa menjadi anggota himpunan B. Maka ini disebut sebagai himpunan bagian sejati atau bisa juga disebut himpunan terkandung. Nah, ini ada simbolnya nih untuk himpunan bagian sejati itu kayak U kebalik. Jadi kayak C gitu. Ini ada contohnya. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B beranggotakan 2, 3, dan 4. Nah, maka B himpunan bagian sejati dari A. Kenapa? Karena di himpunan A itu ada anggota-anggota dari himpunan B itu ada di himpunan A, seperti itu. Bisa di next, Carlina. Kemudian di poin selanjutnya itu ada operasi himpunan. Nah, terkait menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi suatu bilangan adalah operasi aritmetika. Meskipun himpunan berbeda dengan bilangan, tetapi dapat juga dioperasikan secara aritmetika. Nah, operasi yang dapat dilakukan dalam operasi himpunan ini bisa gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Ini barusan aku bacain rangkuman modul aku. Itu terkait definisi-definisinya. Nah, nanti lebih jelasnya bakal dijelasin sama Adrian. Adrian, bisa dilanjut. Mungkin Sebentar. sebelum lebih jauh lagi. Oh, sok. Carlina bisa balik lagi ke slide pertama nggak? Biar nanti Adrian kasih contoh juga dari slide pertama ya. Kan tadi aku cuma nyampein definisi-definisinya aja nih. Nanti Adrian yang bantu jelasin langsung sama contoh-contohnya. Next, Kar. Next, Kar. Nah, Adrian boleh dilanjut. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya dulu supaya nggak terlalu jauh gitu. Di sini masih ada yang bingung, nanti aku jelasin. Sok ada yang mau ditanyain dulu. Boleh, Fitri. Mangga, Fitri. Mau ditanyain. Aku aja deh Kang yang mau nanya. Maaf Kak itu kepencet, tapi kalau yang irisan apakah udah disampaikan materinya belum ya? Belum Yang ya? Baru himpunan. irisan nanti di operasi. Oh iya, berarti nanti aja. Oke. Oke. Mau langsung aku share screen aja? Iya. Boleh ya, sebentar. Aku share screen ya sekarang.
Udah muncul belum? Udah. Udah muncul. Nah, jadi kan yang pertama tuh ngebahas dulu tentang penulisan himpunan. Kan tadi contoh ada di sini tuh himpunan A. Kita tuh misalkan mau mencari buah-buahan warna merah. Warna merah. Nah, di sininya tuh ada anggotanya tuh beranggotakan misalkan Adrian izin. Ya. Adrian, mungkin handphonenya bisa di landscape. Oh iya. Ya. Bentar ya. Where is the Ini udah belum? Udah. Sip, aman. Ya. Misalkan kayak gini. Di himpunan A tuh kan mencari buah berwarna merah. Nah, di sininya tuh ada anggotanya tuh ada apel, pisang, sama cherry. Cherry ya. Nah, berarti anggota dari yang dicari sama himpunan A yang buah dengan klasifikasi buah yang berwarna merah, itu berarti elemennya adalah apel sama cherry. Nah, berarti yang bukan elemennya adalah pisang. Ngerti gak maksudnya? Atau kurang jelas? Ngerti, Kang. Ngerti. Oke, terus tadi tuh lanjutannya apa sih, Teh? Ya, ya, Siap. ya biar nggak bolak-balik gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak dipahami langsung aja bisa raise hand terus tanyain apa yang kurang dimengerti. Jadi bisa nggak bolak-balik gitu ngejelasinnya. Lanjut ya. Lanjut tuh tadi Adrian ada yang angkat tangan. oh ya, sok mangga. Ya. Izin Sok tanya itu mangga. kan di sininya huruf kecil semua. Nah itu apalnya ada huruf besar apa pengaruh atau enggak? Yang mana? Yang bagian apalnya A-nya kan itu ada yang A besar tuh. Nah kan sedangkan di sini huruf kecil semua gitu untuk himpunannya atau apa campuran? Oh, ya ini mah aku sih maksudnya sebenarnya mah kan anggotanya mah ditulisnya pakai huruf kecil gitu. Cuma ini aku karena buru-buru jadi pakai huruf besar. Kalau misalkan kan biasanya kalau untuk melambangkan suatu elemen tuh pakai huruf kapital. Kalau misalkan anggotanya itu pakai huruf kecil. Ada lagi? Ada lagi tak yang mau ditanyain? Mau dikasih contoh yang lain dong, Kang? Oh, boleh. Misalkan himpunan himpunan B itu tuh
buah yang warnanya pink. Ada nggak sih buah yang warna pink? Nggak ada ya? Jangan pink berarti. Ada apel. Oh Apel ada, pink kan ada. purple pink ya. Jangan deh, jangan yang lebih general apa ya? Kuning aja, Warna kuning. kuning boleh, kuning ya. Buah yang warnanya kuning. Nah, sini tuh di dalamnya tuh anggotanya tuh ada pisang, terus pepaya, sama belimbing. Belimbing. Nah, berarti karena ini udah diklasifikasiinnya buat nyari buah yang warnanya kuning, berarti elemennya adalah pisang dan belimbing. Belimbing. Nah, berarti yang bukan elemennya adalah pepaya. Mengerti tak? Mengerti. Ngerti. Mengerti, mengerti. Mau lanjut contoh lagi atau gimana? Lanjut Butuh aja, Kang. lanjut aja. Oke, berarti Eh, lanjut. Ada yang angkat ini tangan. ada yang angkat tangan. Boleh, Gimana Kang silahkan. Teguh? Berarti ini yang ditanya himpunan itu apa yang ditanyakan aja kan? Jadi himpunan tuh kan jadi mengelompokkan sesuatu berdasarkan klasifikasi tertentu. Jadi himpunan itu adalah kumpulan-kumpulan, baik kumpulan benda ataupun segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, lalu juga warna, dan lain sebagainya, bentuk, dan pokoknya mah yang bisa diklasifikasiin. Nah, kalau misalkan yang masuk ke klasifikasinya disebut elemen. Elemen tuh dilambangin E aja. Nah, yang terus misalkan ditulis eh contoh kalau misalkan nih ya ada dua ini ya, ada dua himpunan. Ada dua himpunan kan ini satu ya, satu himpunan. Misalkan A pisang, A pisang, jeruk. B. B. Ini mah contoh lain ya. Pisang, jeruk juga. Kalau misalkan ada dua kayak gini, misalkan diminta cari untuk apakah elemen A, apakah himpunan A sama himpunan B itu sesuai gitu atau misalkan sama enggak? Misalkan kalau misalkan sama, lambangin A sama dengan eh, himpunan B kayak gitu. Kalau misalkan beda, di situ kan ada tanda, ada yang lambang-lambang ya di yang halaman berapa kita yang pembagian yang hubungan antar himpunan. Nah, hubungan antar himpunan tuh ada himpunan bagian sejati, ada himpunan, terus juga ada himpunan himpunan
himpunan bagian sejati, atau misalkan A mengandung B. Terus juga satu lagi ada apa sih? Himpunan kosong bukan sih? Iya, himpunan kosong juga ada. Sama ada satu lagi yang himpunan. Bahas dulu ya tanda-tanda ini ya biar nggak pusing. Jadi kita bahas dulu ininya, hubungannya. Yang pertama tuh bagian sejati. Nah, himpunan bagian sejati tuh intinya kayak gini. Misalkan ada C sama dengan 1, 2, dan 3. Terus juga A ada 1, 2, 3, 4. Oh, warnanya kurang jelas ya. Sebentar ya, ditebelin atuh. Sebentar. Jangan terlalu tipis, Kang. Siap. Ini misalkan kayak gini, himpunan C ada 1, 2, 3, dan 4. Terus ada himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena di himpunan, oh maaf yang ini ada yang ini ada salah sedikit. Nah, di himpunan C ada 1, 2, dan 3, dan di himpunan A ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi 1, 2, dan 3 itu himpunan sejati dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi ngelambanginnya kayak gini. C himpunan sejati dari A, atau A himpunan bagian sejati dari C. Nah, maksud dari lambang-lambang itu tuh gini, kalau misalkan kan di sini hurufnya kayak C ya. Kalau misalkan C per A itu tuh maksudnya kalau misalkan dari si A ini tuh kan ada 1, 2, dan 3 kan di si C ini. Jadi intinya si A tuh kayak ngandung gitu. Kayak mengandung si C, kayak yang di sini nih. Ini kan kalau misalkan hurufnya B itu kayak mengandung kan ya. Jadi A mengandung C. Kalau misalkan yang dibalikin, C dikandung A. Ngerti gak maksudnya? Kang mau nanya, Ya, boleh. itu kok kan harusnya C mengandung A mengandung C. Apa gimana ya maksudnya tuh? Berarti huruf yang dikandung tuh 1, 2, 3-nya aja apa harus ada 4-nya? Soalnya di modul halaman 1.7 tuh yang contoh antar himpunan tuh C sama dengan 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian sejati dari A 1, 2, 3, 4, 5 karena anggota himpunan C yaitu angkanya cuma 1, 2, dan 3. Jadi yang sama-sama angkanya aja yang dimasukin ke himpunan sejati atau gimana ya? Jadi kalau himpunan sejati itu angkanya di salah satunya harus lengkap gitu loh. Kan di sini ada secara utuh 1, 2, 3, 1, 2, dan 3. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3-nya tetap ada walaupun ada tambahan 4. Nah, itu tuh himpunan bagian sejati. Kecuali kalau misalkan di sininya cuma ada misalkan di C-nya ada 1, 2, dan 3, tapi di A-nya tuh cuma ada 1, 2, dan 4. Nah, itu tuh bukan himpunan bagian sejati.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi harus yang ada di si C ini teh harus lengkap di A. Baru bisa disebut himpunan bagian sejati. Kalau misalkan cuma ada gini nih, kalau misalkan si C-nya tuh 1, 2, 3, si A-nya tuh 1, 2, 4, 6. Nah, ini tuh bukan himpunan sejati karena Oh, berarti walaupun si A-nya punya 4, nggak apa-apa gitu, yang penting si A-nya memenuhi anggota yang C ada 1, 2, 3-nya. betul, yang penting si A ngandung C. Jadi si A tuh kayak ibaratkan kalau ibu hamil kan ada isinya. Jadi si A tuh ada isinya si C gitu di dalamnya tuh. Walaupun misalkan angkanya lebih banyak atau misalkan yang penting lengkap aja secara keseluruhan. Itu baru bisa disebut sebagai himpunan bagian sejati. Kalau misalkan cuma kayak gini, ini kan nggak lengkap ya, nggak ada tiganya, cuma ada 1, 2, 4, 6. Nah, itu tuh bukan himpunan sejati, Oh, ngerti-ngerti. kan maksudnya. Ngerti Kang, ngerti. Makasih. Jadi kalau ada lagi nggak yang kurang mengerti? Resen ya yang kurang mengerti. Nah, coba sekali lagi contohin. Baiklah, oke. Jadi kayak gini ya, misalkan ada B, himpunan B itu ada 1, 3, 6. Himpunan C ada 1, 2, 3. Ini menurut kalian himpunan sejati atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan nggak sih, Bukan, karena bukan. kurang 6-nya. Karena kurang 6 sama nggak ada 2-nya. Ini bukan contoh daripada himpunan bagian sejati. Karena apa? Karena bagian sejati itu pada dasarnya kan kalau dari kata bagian sejati, berarti sejati itu seakan-akan utuh gitu secara keseluruhan. Jadi yang di si C tuh harus mengandung yang B gitu kalau misalkan di sini. Itu baru bisa disebut sebagai himpunan bagian sejati. Kalau misalkan nggak utuh kayak gitu, berarti itu bukan himpunan bagian sejati. Berarti ini tuh jadi C coret dari B, bukan bagian sejati dari B. Mengerti tak? Ya ngerti. Ngerti-ngerti. Ngerti. Oke. Ada lagi nggak yang kurang paham? Mau lanjut atau ada yang mau ditanyain lagi? Boleh, Kang Teguh? Ada yang mau ditanyain lagi tak? Sorry, tadi itu kan si C mengandung si B misal gitu kan. Nah, terus tadi tuh ada lambang A, terus ada tanda apa kayak U kebalik itu tuh apa? Oh, itu nanti dioperasi itu. Oh beda, Dioperasi oh ya udah. hitungan. Ini sekarang masih di Oke, oke, hubungan makasih. antar. Oke. Terus eh
Mau lanjut? Lanjut Kak, aja. lanjut Kak. Boleh Lanjut. lanjut. Selanjutnya, Lanjut Kak, lanjut. oke. Bentar ya. Kita lihat dulu. Selanjutnya yang mana teh yang kita? Selanjutnya ini terkait himpunan irisan, ya Kang? Himpunan. Halaman berapa? Kamu mau nanya, Ya. kalau misalnya materi yang diagram Venn itu bakal dijelasin apa enggak ya? Soalnya termasuk materi hubungan antar himpunan. Sebenarnya kalau misalkan ini tuh mirip-mirip, kayak metodenya mas sama kayak tadi, cuma yang bedanya tuh kayak cuma di diagramnya aja. Kalau misalkan ada diagram Venn, terus juga ada diagram garis. Mau dicontohin? Boleh. Boleh. Adrian boleh. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kita coba dulu dari diagram Venn dulu ya. Diagram Venn. Oke, kita ambil contoh dengan B, C, D. Terus B sama dengan D, E, C. Jadi kita pertama buat bulatan dulu. Kita tulis ini himpunan A ya. Himpunan A, B, C, D. Nah, terus di sininya yang himpunan B kita tulis juga, kita buat bulatan. D, E, F. Mengerti tak maksud ini? Mengerti. Nah, bentar aku ulang lagi. Dan kalau misalkan disajiin kan di sini berarti ada yang sama kan antara si C sama si D. Nah, kalau misalkan si C sama si D ada yang sama itu nggak usah ditulis dua-duanya, jadi gabungin aja misalkan gini C dan D gitu. Mengerti tak maksudnya gimana? Kan di sini ada kan misalkan buat dua diagram Venn. Yang A tuh ada A, B, C, D. Yang B itu ini kan yang B, ini tuh yang B kan ya. Yang B itu ada C, D, E, F. Nah, karena di sini ada dua huruf yang sama ya. Ada C dan D di kedua sisinya. Nah, kalau misalkan yang ditanyanya himpunan bagian mengandung B. Karena di si A juga ada yang B, atau bisa juga sih sebenarnya kayak B mengandung A. Karena sama aja ya, nggak beda jauh. Maksudnya cuma sama, jadi punya sama-sama masing-masing punya 4. Jadi bebas kalau misalkan masing-masing punya sama anggotanya, ditulisnya bebas.
gitu, mau A mengandung B atau B mengandung A. Cuma kalau misalkan si A-nya itu punya huruf lebih banyak misalkan sama E kan jadi 5 ya, 5 banding 4. Berarti A, B. Ada yang kurang paham nggak? Boleh raise hand. Paham. Aman, Drian. Oke. Eh, mau yang diagram garis atau mau contoh lain dari diagram Venn? Diagram lain. Mau kasih contoh diagram lain dulu satu, Kang? Boleh nggak? Diagram yang mana? Yang diagram Venn satu aja lagi contohnya. Baru lanjut ke diagram garis, boleh nggak? Boleh. Makasih. Ya, dan ini A ya, himpunan A itu ada 1, 2, 4, 6. Himpunan B ada 3, 6, 8. Tuh. Nah, berarti kira-kira mana nih yang ngandung? Apa yang ngandung? 4, 2 sama. Iya, 4 sama 6. Lambanginnya siapa yang ngandung? 4, 6. B yang ngandung. Kenapa B mengandung A? Kalau misalkan di lambangin B mengandung A, apa? Ada yang bisa jawab nggak? Karena anggota B lebih Kenapa? banyak. Betul. Karena pasti yang ngandung tuh pasti anggotanya lebih banyak dibandingkan yang dikandung. Karena yang dikandung tuh yang ada di dalamnya. Mengerti tak? Mengerti. Ya, kita buat ya. Ini kan yang A itu ada angka apa aja? 1, 2, 4, 6, 3 ya. 1, 2, 4, 6, dan 3. Yang B ada apa? Ada yang B itu ada 3, 4, 6, 8. Ya, 8 dan 10. Kira-kira yang mana aja yang masuk ke himpunan bagian seperti yang mana 3, aja? 4, dan 6. Ya, 3, 4, dan 6. Kalau misalkan 3, 4, dan 6 kan ini ya. 3, 4, dan 6 ya. Kalau misalkan kita ini jadinya berarti gini. 3, 4, dan 6. Ini berarti B mengandung A. Kayak gitu. Mengerti tak? Ngerti. Ngerti Kak. Ngerti. Himpunan sejati. Itu kan contoh diagram Venn yang 1/2 bukan sih yang modul yang caranya. Iya. Nah, kan ada lagi tuh Kang yang contoh himpunan Venn yang modul yang diagram 1.1a sama diagram 1.1b itu maksudnya apa ya bedanya? Oh, boleh sebentar ya, aku lihat dulu diagramnya.
Mm-mm. A bagian sejati dari B terus B bukan. Oh, kalau itu mah jadi lebih ke penjelasan. Kan itu tuh pertama tuh bagian sejati dari B. A bagian sejati dari B berarti A itu ada di dalam B. Mengerti tak maksudnya? Dan ini lambangnya yang pertama A bagian sejati dari B. Jadi kalau misalkan A bagian dari B berarti B-nya itu si A-nya tuh ada di dalam B, ada dalam himpunan B. Oh, berarti letaknya di mana aja yang penting di dalam B ya, Kang? Ya, betul. Terus ini nih yang kedua tuh ada B bukan bagian sejati dari A. Nah, berarti kalau misalkan bukan bagian sejati kayak gini ditulisnya, misalkan ini B kalau misalnya ini kan penjelasannya 1.A sama 1.B intinya mah ini mah sama kan bagian sejati. Nah ini yang bukan bagian sejati intinya yang nggak ada elemen yang sama. Jadi maksudnya gini misalkan di B ini tuh ada 1, 2, 3 itu ada 4, 5, 6 kan bukan bagian sejati ya kan? Iya, ya, Kang, ngerti, Kang. Nah rata-rata diagram Venn mah biasanya tetap ada bagian sejatinya gitu, nggak mungkin nggak ada. Mau lanjut ke diagram garis? Bang, mau Lanjut. nanya bang. Mau nanya bang. Boleh boleh. Ini bang mau nanya. Iya nanya apa? Kalau contohnya ya. A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana cara menyajikannya dalam diagram Venn, Bang? Oke. A 1, 2, 3 B Ya. 1 B 1, 2, 3, 4, 5, 6. berarti kayak gini. Ya kalau misalkan ada yang sama, usahain mereka tuh ada di pojok yang sama. Kan ini A ya, kayak gini. Kan ada 1, 2, dan 3 tuh. 1, 2, dan 3. Terus yang B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Ini tuh set kayak gitu loh. Terus bisa juga ditulisinnya kayak gini aja langsung. Jadi 1, 2, 3 set set terus ininya juga sambung 4, 5, 6 gitu loh. Bisa langsung disambung gitu. Karena ini bagiannya gitu. Cuma di garis tebalin aja 2 kali gitu. Bebas sih. Jadi intinya mah yang bagian sejatinya kan 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 berarti sama dengan B mengandung A. Udah. Kayak gitu sih. Oke bang, mengerti bang. Mengerti? Mengerti bang. Mengerti? Oke. Lanjut ke tapi sebenarnya Mami sama-sama aja sih mau nyoba ke yang ke apa lagi?
Sebenarnya kalau misalkan tegak lurus mah garis mah tinggal dihubung-hubungin aja. Kalau misalkan mengandung ya tinggal disambung-sambungin aja gitu. Apa aja bang? Tapi mau coba contohnya kan? Oh, mau coba contoh yang diagram garis. Iya. Oke. Mengandung C. D. Gitu. Kelihatan nggak? Enggak bang. Nggak kelihatan. Sebentar. Kan ini kan ya D mengandung E dan D mengandung C ya. Berarti kan ini sama ada D berarti si D-nya itu posisiin di tengah. Posisiin di tengah. Terus sambungin yang di atas misalkan sama E, yang di bawah sama yang C. Kayak gitu. Mengerti tak? Mengerti. Berarti Bang kalau contoh untuk diagram garis, elemennya nggak diikut sertakan ya Bang? Nggak di apa? Kalau untuk diagram garis, elemennya nggak diikut sertakan gitu. Kayak di diagram Venn tadi. Nggak usah sih karena diagram garis itu biasanya udah memuat keterangan-keterangan misalkan kayak A bagian sejati dari B, B bagian sejati dari A. Terus misalkan A mengandung B atau gimana gitu-gitulah. Jadi udah jelas gitu keterangannya, instruksinya untuk apa. Oh siap Bang, siap. Oke. Terus mau lanjut ke operasi himpunan atau gimana? Maaf, itu yang 2 pangkat N-nya itu gimana? Yang di Yang 1.8? 1.8 2 pangkat N. 2 pangkat N. Sebelum diagram Venn. Oh, himpunan kosong. Himpunan kosong tuh jadi kayak himpunan yang nggak ada anggotanya. Maksud dari himpunan yang nggak ada anggotanya itu jadi cuma satu anggota doang gitu. Misalkan A tuh sama dengan 3. Gitu. Terus misalkan B tuh sama dengan 2 gitu. Kan cuma satu yang anggotanya. Terus sebentar aku lihat dulu. Kalau himpunan oh, jadi ini mah kayak 2 pangkat N. Jadi rumusnya teh banyaknya 2 sama banyaknya ini. Jadi kayak dijabarin gitu loh. Misalkan kayak gini nih ya. Misalkan Q itu adalah D dan E. Misalkan kayak gini. Nah, ini tuh dijabarin gitu. Misalkan gini. Bagian sejatinya A sama dengan D. Terus B sama dengan E. Terus C sama dengan DE. Terus D sama dengan
ED gitu. Gitu aja sih kalau ini lebih ke dipangkatin. Jadi banyaknya dipangkatin bilangan. Kan ini 2 dipangkatin ini ada berapa anggotanya? Ada 1, 2, 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Ini ada berapa? 1. Ini 1, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi itu mah tergantung dari angkanya terus dijabarin gitu Gening. Iya, paham. Kasih. Iya. Mau lanjut ke operasi hitungan? Operasi himpunan? Iya, boleh lanjut, Kang. Lanjut aja. Lanjut. Lanjut, Kang. Ada matiin Mbak ininya. Biar enggak, soalnya harus hafal. Ini teh adalah union. Union itu gabungan. Misal A, U, B. Teh sama dengan A plus B. Ngerti gak maksudnya? Jadi misalkan gini. Di A itu ada 1, 2, 3. Di B itu ada 2, 3, 4. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Paham tak? Jadi kalau misalkan ada yang double angka, kayak di sini ada 3 dua-duanya, tulis salah satu aja. Gak usah ditulis dua-duanya. Ngerti tak? Ngerti Kang. Buat diagram kayak gini. 1, 2, 3. Ini UB itu kayak gini. Nah, A gabungan B ini teh A U B. Imam yang gabungan ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau ditanyakan tidak? Udah yang gabungan. Udah cukup. Udah cukup ya yang gabungan. Oke, lanjut ada irisan. Irisan itu kebalikan dari U. Tulisnya kayak gini. Set A irisan B sama dengan jadi himpunan yang A yang ada di B gitu. Jadi apa ya? Pokoknya mah yang ada di keduanya itu irisan. Himpunan yang ada di A sama di B. Contohnya kayak gini. A 1, 2, 3. B 1, 2, 5. Berarti A irisan B sama dengan 1 dan 2. Mengerti? Jadi kayak himpunan bagian sejati. Irisan itu teh. Sudah paham? Paham, Kak? Paham. Paham. Contoh Paham. lain. Mau contoh lain nggak? Mau. Sok cobain lah ya, cobain kalianin sok ngerjain ya. Kang mau nanya dulu. Apa sok? Jadi himpunan irisan itu yang ada pada kedua himpunan ya, yang Betul. sama gitu.
betul yang sama Oke. dari kedua. Oke. Namanya Jebayen. Nah, A irisan B berapa? 4 dan 8. 4 dan 8. 48. A irisan B sama dengan 4 dan 8. 48. 4 dan 8. ya, 4 dan 8. Ngerti? Ngerti. Ngerti. Ya, oke. Lanjut. 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 Kita Kang mau nanya Kang. ya. Oh, boleh sok. Nah, ini kan yang irisan ini kalau contohnya dimasukkan dalam diagram Venn gimana Kang? Oh, dalam diagram Venn. Misalkan kayak Betul. gini. Sebenarnya mah jadi kayak gini nih. Kan angkanya ada 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8. Di sininya ada berapa? 1, 4, 8, 12. Bentar. Satu, 4, 8 dan 12. Berarti ini A irisan B 4 dan 8. Kayak gitu. Ngerti. Mengerti? Mengerti Kang? Mengerti Kang. Ya, lanjut. Kita lanjut ke A min B. A min B, oke. A min B tuh kayak sisa yang ini loh. Kalau misalkan ini irisan yang nggak ditulis di irisan, itu A min B. Di sini ada 48, berarti A min B-nya sisanya apa aja itu? Selain 4 dan 8. Ada 2, 6, 1, 12 ya. 2, 1 dan 12. Nah, ini tuh A min B. Karena udah jelas kalau misalkan dikurang, pasti habis yang ini. Yang pokoknya mah yang nggak sama itu teh adalah A min B. Kuncinya itu yang nggak sama di himpunan A sama di B itu A min B. Ada yang kurang paham nggak? Coba ulangi, Kang. Boleh. Nah. Oke. A 1, 2, 3, B 2, 5, 3. Pertama, kita yang irisan dulu ya. A irisan B. Irisannya yang mana aja? 2 dan sama 3. 2 dan 3.
sama 3. Berarti itu sisanya selain 2 dan 3. 1 sama 5. Berarti 1 sama 5. 1 sama 5. Sama udah kayak gitu. Jadi udah bisa menjawab 2 soal ini. Kalau misalkan ya A gabungan B, A, UB, berarti tinggal tulis aja itu. Ada apa aja? 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, dan 5. Udah, gitu aja kalau ini. Kamu nanya, itu kan kalau misalkan yang pertama tuh yang A irisan B tuh, dan di bawah A min B itu maksudnya apa ya? Kalau yang pertama kan irisan, terus yang terakhir tuh gabungan. Yang tengah-tengah itu apa? Itu emang tidak ada penjelasannya mengenai selisih kalau nggak salah. Tapi bentar ya, atau apa sih disebutnya teh? Ya, selisih. Selisih. Yang min kan selisih. Iya, yang min. Iya, selisih. Disebutnya selisih. A selisih B mungkin. Ya, A selisih B. Ada yang belum paham belum di sini ininya dari kalau yang di modul kan yang A-nya kan 12, 14, 16, 13 sama 15. Yang B-nya 9, 10, 12, 13. Terus maka A selisih B-nya, A min B-nya kan 14, 15, 16. Yang 9 sama 10-nya nggak diikutin. Tapi yang contoh A-nya, yang 9, yang contoh punya A-nya, yang B-nya itu diikutin 5. Gimana sih? Paham nggak sih? Yang mana? Halaman berapa? Halaman 112 yang contoh selisih. Iya. Kan Iya kan yang samanya itu 12, 13. A min B-nya kan 14, 15, 16. Yang 9, 10-nya nggak 9, 10-nya nggak diikutin. Jadi gimana? Itu mah kayaknya emang nggak kayak nggak lengkap gitu loh ini mah. Sebenarnya mah kalau misalkan secara jelasnya mah ini teh udah harus semuanya gitu nggak tahu lupain merennya ini teh nih ya. Soalnya kan selisihnya bener kan ya itu yang 14, 15. A selisih B itu 14, 15 sama 16. Karena nggak ada kan? Ya ini masalah modulnya nggak ketulis 9-nya. Berarti yang benar yang dicontohin sama A-nya. Kayak yang berarti kan A-nya 1, B-nya 5. Berarti diikutin semua A sama B-nya. Iya. Oke. Maaf. Sebentar. Mau nanya. Iya apa? Mungkin kayak contoh yang ditanyain sama Teteh yang tadi teh, kan ini A selisih B, jadi mungkin A selisih B teh yang ada di A. Jadi yang A-nya doang, yang A yang nggak ada di B gitu. Oh iya. Oh ini beda ya, ininya nggak sama anggotanya. Ya kan kalau gabungan kalau irisannya mah kan yang 13 aja kan? Yang 13 sama 12. Iya, 13 12. Nah, kan A selisih B tuh berarti yang A yang enggak ada di B aja yang ditulisnya, kalau B selisih A berarti 9 sama 10. Nah, iya gitu betul. Nah. Iya betul. Terima kasih. Sudah membantu. Ya itu beda ya, bukan yang ini. Serah, bukan ini. Berarti. Jadi yang betul yang mana? Sebentar, berarti yang ini nih, ini teh. Berarti A. Ya, A-nya A selisih B berarti A-nya 1 aja.
Kalau misalkan B selisih A berarti 5 aja gitu. Sekarang B. Sebentar, tapi selisih selisih A yang tidak menjadi bagian luas B. Tapi sebentar ya. Kan ada ven A bagian A yang tidak menjadi bagian luas B. B min Q. Oh iya. Ya berarti kayak gitu. Jadi yang ditulisnya yang misalkan A dikurang B berarti yang di A yang nggak ada di B yang ditulisnya. Kalau misalkan B selisih A berarti yang himpunan B yang nggak ada di A yang ditulisnya. Disesuaikan sama yang ditanyain. Berarti A tuh jadi patokan pertama ya, Kang, atau gimana? Ya jadi yang pertama yang jadi patokan. Jadi misalkan yang ditanyanya tuh A min B berarti anggota himpunan A yang nggak ada di B. Kalau misalkan B min A berarti anggota himpunan B yang nggak ada di A. Itu aja yang ditulisnya. Mengerti tak? Paham. Mengerti. Sekarang kita cobain latihan ya. Sok yang nomor 1 dulu. Sok kerjain dulu masing-masing. Kita bareng-bareng. Aku jangan ngerjain. Apa? Itu mah cuma lambang-lambangnya aja. Udah? Udah belum? Udah cukup. Ingat kalau misalkan himpunan itu, kalau misalkan bagian dari himpunannya dilambangin E. Kalau misalkan bukan,
coret. Ingat itu. Sudah? Udah kan? Coba samain jawabannya. Sama tak? Sama tidak? Sama. 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 Oke. Berarti kalau sama aku anggap udah pada paham lah ya lambang-lambangnya. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2 sok. Nomor 2 sok kerja nomor 2. Kerjain. Tapi jangan nyontek kunjau ya. Jangan mencontek kunci jawabannya. Kita belum. Aku udah guys. Ini teh aku yang nge-lag atau enggak? Enggak kan? Yang sudah boleh raise hand.
Sok mau ada yang jawab Kak? Sok satu ewang. Yang A dulu ada yang mau jawab? Aku mau. Oh, yang A apa? Yang A itu benar karena lambangnya kan kata tadi kan udah dijelasin lambangnya yang beranggotakan itu E, jadi A itu benar anggotanya P karena di dalam P ini ada A kecil nih. Gitu, ngerti nggak? Mengerti. Betul ya. Betul. Jadi yang pertama itu benar. Jadi A adalah elemen dari P. Ada yang mau jawab B? Nomor B? Yang mau jawab boleh raise hand terus on mic. Halo, ada orang di sini? Atau mau langsung dibahas aja? Aku mau coba jawab. Boleh. Yang B ya. Yang B ya. ini kan A mengandung himpunan P ya, gitu ya bacanya. Gimana sih Adrian? Bagian sejati. Bagian sejati. Oh iya, maaf, sorry. Ini kan A bagian sejati dari P itu salah. Kenapa salah? Karena kan pengertian dari himpunan sejati tuh harus anggota yang ada pada kedua himpunan. Sedangkan di sini cuma ada satu himpunan kan? Iya, betul. Gitu. Jadi bisa disebut himpunan bagian sejati ketika ada dua himpunan yang berbeda dengan anggota yang sama. Nah, gitu, iya. Maksudnya itu. Maaf, ngomongnya agak ribet. Apa-apa. Boleh? Ada yang mau jawab C? Yang C. Boleh? Yang C, Ya, yang C. Yang C juga sama kayak poin B nggak sih? Soalnya kan anggota himpunan B, ini kan bagian sejati dari P. Nah, sedangkan cuma ada salah satu himpunan. B itu tuh Gimana? kan kalau misalkan B dalam kurung kurawal itu tuh berarti Anggota B ya. Iya, jadi anggota dari satu himpunan tunggal yang nggak punya anggota lain. Oh. Atau bisa disebut himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti ini teh kan yang 5 ini teh anggota. Harusnya salah sih. Karena emang kan ini maksudnya di keterangan ini tuh yang adanya cuma satu himpunannya yang P aja. Sedangkan syarat dari bagian sejati itu adalah dua himpunan. Jadi salah juga. Salah. Nah, yang D. Ada yang mau jawab? Saya coba, Kang. Boleh, silahkan. Untuk yang D, B adalah anggota himpunan P.
Itu benar. Iya. Kenapa? Karena si B adalah anggota himpunan P, ya gitu kan? Iya, oke, aku bantu lebih jelasin lagi ya. Boleh, boleh. Jadi kan ini tuh kalau B kurung kulawal berarti itu tuh B itu himpunan tunggal. Jadi si B itu tuh ya isinya himpunan B aja gitu. Jadi ya karena B ini teh ada juga di A, jadi benar B merupakan elemen dari P. Seperti itu. Hmm, Mengerti? mengerti. Mengerti. Oke. Aku pengen nih soal nomor 3-nya. Aku buat sendiri, nggak mau dari modul karena udah ada kunci jawaban. Boleh, boleh, boleh. Siap mengerjakan, guys? Iya. Ya, Oke ya. Tong hese-hese, Kang. Tidak. itu S kah? Hmm? Itu himpunan S. Iya, himpunan S itu. Oh ya, S itu adalah semesta. Semesta itu secara keseluruhan. Jadi ada A, B, C, D, himpunan A, B, C, D. Nah, itu tuh kayak seluruh anggota dari himpunan. Jadi A, B, C, D itu tuh termasuk ke semesta atau dilambangin S. Oke, oke. Kasih penjelasan sedikit loh ya. Misalkan kayak gini. Ini ini A, ini B, ini C, ini D. Ini semesta. Nah, ini maksud dari semesta. Ini maksud dari semesta. Yang sudah mengerti boleh kirim emoticon. Mantap. Bisa ini. Ini. Tinggal ditulis ya. Alif. Ditulis soalnya. Ditulis A, B, C, D. Kita. Suaranya tolong di mute dulu. Oke. Udah pada ditulis ininya. Keterangan ininya. Sudah. Nah, Itu 6. tok, tulis dulu. Itu G bukan sih, bukan 6. Iya, G. 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 G besar. G. Ya sama aja sih maksudnya G kecil ini G kecil. G kecil. Udah. Kita ke soalnya ya guys. Ini Hmm.
Sok, boleh kerjain dulu. Aku juga mau ngerjain. Yang B itu anggotanya apa? Yang B. Ini nih. DFG. Kang, soalnya nggak kelihatan, punten. Oh, stop. Sudah ditulis. Soalnya ada berapa, Kang? 3 ya? Ada 4. Oh, ada 4. Oh, iya. Kang, udah. Boleh. Tunggu yang lainnya ya. Siap. Iya. Kenapa? Oh, siap. Siap. Aku sudah juga. Udah. Ketiga sudah. Tidak apa-apa. Sudah. Sudah. Mari kita samakan jawabannya. Bagaimana? Sama tidak? Yang B-nya beda. DFG. Yang A. A irisan B, A irisan B sama F kan? F sama F sama di B. Oh iya, F sama D. ada di B. Ada. Ya benar-benar. Maaf. Gak apa-apa. Sudah sama? A-nya udah sama A-nya? A irisan B harusnya E dan G bukan Sebentar, sih? aku salah baca soal. Ini F harusnya sama G E nggak sama sih? G. Aku salah baca bukan soal, sih? maaf. Iya, aku salah baca soal. terlanjur Sorry. Terlanjur F dan dihapus. G. Aku salah baca soal, sorry. F F G. dan Iya. Yang B-nya. Terlanjur dihapus. E sama F. Oh, sorry. Terburu-buru. Irisan.
Sudah sama yang A. Udah Yang B. sama. Sudah sama. Maaf ya guys, aku sama tiduran. Yang B sama. B sama. Yang C Yang C, D, F, G sama. 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 Yang D sama. Yang Kalau D, sama berarti kalian sudah paham guys. yang D mana tuh? Ini yang D. Oh iya. Sama. Sama-sama. Sama. Berarti kalian sudah paham guys mengenai konsep-konsep dasar daripada himpunan. Nanti berarti tinggal diaplikasikan ke dalam diagram Venn ataupun apapun data yang diminta sama soal. Yang penting mah kalian mengerti tentang kayak yang simbol-simbol tadi. Coba masih ingat tidak ya? Nah, ini apa? Itu Apa yo? Bagian sejati. nah ya bagian Iya, sejati. bagian sejati. Ini Itu elemen. ini Bukan elemen. Tidak elemen. Bukan Bukan bagian himpunan kelas, sejati. himpunan sejati. Bukan himpunan sejati. ini Itu Himpunan sejati. Mengandung. itu mengandung. ya mengandung. Ini Bukan Bukan mengandung. bukan mengandung, tidak mengandung. Oh iya, tidak mengandung. Oke, terus ini Gabungan. Gabungan. ini Irisan. terus ini apa? Sama setara. Apa? Gabungan dari himpunan Keseluruhan keseluruhan dari himpunan. keseluruhan himpunan. Terus apa lagi ya? Apa lagi ayo? Ini Kurung. enggak ini. Oh, Ini aku tahu. Tegak lurus itu di not buat. Oh itu teh buat Demikian rupa. ya demikian rupa. Ini apa? Apa ini? Himpunan Anggota. Himpunan? Nol. Kosong. Ya kosong. Iya. Betul. Ini disebutnya apa? Diagram. Apa? Diagram. Diagram apa? Diagram Venn. Ini disebutnya apa? Diagram garis. Yang selesai nulis. Udah pada jawab. Terus apa lagi ya? Satu lagi. Udah sih. Dasarnya mah udah itu aja. Tinggal diaplikasiin. Karena waktu juga ya, kita teh udah kepepet gitu. Tinggal 7 menit lagi. Sejauh ini udah pada paham? Alhamdulillah paham. Paham. Kan?
Sudah tercerahkan berarti ya? Mudah-mudahan. Bismillah ya, sudah tercerahkan, sudah setidaknya tidak saat nanti udah mulai tutonnya jangan lupa 14 Oktober sudah dimulai. Jadi udah ada bayangan lah gitu. Rame mah coba kalian gerak buka yang 2 yang modul 2 yang kegiatan belajar 2. Rame mah itu. Panjang banget. Rame itu. Iya, lihat aku spoiler sedikit. Berarti itu dibahas next week ya, Kang? Betul, itu dibahas next week. Nih, aku spoiler. Mana sih kamera belakang tuh gimana? Gimana cara putar kamera ini? Lah, Nggak bisa nggak sih? iya pojok atas betul sekali. Ini Wow. seru guys. Seru. Tuh, seru. Udah Kang Ikra udah. Boleh ditutup dulu aja ya. Mungkin sekian ya untuk pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk belajar. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat dan juga bisa tercerahkan lah kita buat memudahkan kita menyerap ilmu saat tuton nanti. Amin. Terima kasih buat partisipasinya. Terima kasih yang udah benar-benar aktif. Buat yang belum aktif, nanti semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi buat interaksi saat pembelajaran bareng gitu. Semoga kegiatan rutin ini bisa terus berjalan ya. Dan ini juga suatu hal positif dari prodi kita ya. Manajemen di prodi lain belum tentu ada kayak gini. Harus bangga dulu atuh. Yeay. Mantap manajemen. Nah, sekian dari saya dan Teh Anggita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata ataupun penjelasannya kurang jelas karena kita pun di sini sama-sama belajar dan kita cuma pengen sharing ilmu yang sudah kita pelajari itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.